Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memulai asyrul awakhir kita, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Malam 21 ini alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Isya berjamaah, nanti dilanjutkan dengan salat tarawih. Marilah sama-sama terus kita azamkan dalam diri kita tekadkan dalam diri kita bersama dengan keluarga untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kita, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan ini. Salah satunya insya Allah yang akan kita bahas saat ini, saya mengajak diri kita dan kita semua ya, untuk kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari akhir dengan kalimat Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Iqra'ul Qur'an, bacalah kalian Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya dia ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, hari kiamat nanti, syafi'an, menjadi syafaat li ashabihi, untuk sahabat-sahabatnya. Jadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran, sahabat itu berarti begitu dekat dengan Al-Quran. Sahabat itu berarti mengenal Al-Quran. Sahabat berarti ada rasa rindu, ada rasa kangen ketika tidak jumpa dengan Al-Quran. Sahabat berarti ingin senantiasa terus berinteraksi dengannya. Wa khususan fi syahri Ramadan, khususnya di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi dua syafaat. Yashfa'an lil 'abdi, bagi seorang hamba di hari kiamat nanti. Di saat bisa jadi sholat-sholat kita masih jauh dari kekhusyuan, bisa jadi zakat, infak, sedekah kita belum ke arah kesempurnaan, bisa jadi lisan-lisan kita masih sulit kita menjaganya, hati-hati kita masih banyak kita kotori dengan iri, dengki, hasad dan segala macamnya. Maka ada di mana kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Yang pertama dengan saum, yang kedua dengan Al-Quran. Yaqulus saum, puasa akan berkata, mana'tuhu ta'am wasyahawat. Ya Allah, aku menahan seorang hamba dari makan dan syahwatnya di siang hari. Hari ini aku berikan syafaat kepadanya. Dan yaqulul Quran, Quran juga seperti itu. Mana'tuhun naum, aku menghambat, menjaga, mencegah seseorang hambamu itu dari tidur, berinteraksi dengan Al-Quran, terkantuk-kantuk, lelah-lelah, maka hari ini aku berikan syafaat kepadanya. Masya Allah. Makanya biasanya di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, kalau kita interaksi dengan Al-Quran, salah satu hal yang sangat berat itu menahan kantuk ya. Kadang-kadang sampai Qur'annya jatuh kita nggak tahu tuh ada halaman berapa. Ya pas sudah baca nyesel, ya Allah tadi lewat jusnya, baca lagi gue ulang gitu kan. Ya, yang begini la ya'rifuha illa man daqqaha. Enggak dimengerti kalau orang yang nggak pernah ngerasain. Tapi kalau orang yang ngerasain interaksi dengan Al-Quran, Masya Allah, disibukkan. Maka salah satu cara kita ihya'u lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, yaitu dengan apa? Dengan kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Di dalam buku
Al-Azkar An-Nawawiyah. Buku itu kan bahasa Indonesia ya. Ya, kalau kita nyebutnya bahasa Arab enak juga gitu kan, dalam sebuah kitab gitu kan. Ya kadang-kadang kalau kita bilang buku tuh orang bilang terjemahan ya gitu kan. Padahal ya sama juga ya. Ya. Ini saya bacakan nih. Tapi ini kitabnya kitab online ya dari Maktabah Syamilah. Al-Azkar An-Nawawiyah, kitabnya Imam Nawawi namanya Al-Azkar. Dari Maktabah Syamilah, kitabnya babnya tentang tilawatul Quran. Ya. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna tilawatal Qur'ani hiya afdalul azkar." Sesungguhnya membaca Al-Qur'an adalah afdalul azkar, sebaik-baiknya zikir. Ini yang berkata bukan saya, Imam Nawawi. Saya ada kitabnya, yang bukunya. Cuman kan kalau bawa kan nggak enak gitu kan, berat. Ya, ini praktis ya. Yang online. Jadi kata beliau, anna tilawatal Quran hiya afdalul azkar. Dia sebaik-baiknya zikir. Tapi beliau mengingatkan, wal matlub, yang dimaksud dengan afdalul zikir ini adalah al-qira'atu bitadabbur, yaitu membaca Al-Quran dengan memahaminya. Ini PR kita. Kita bisa berkali-kali khatam. Tapi pertanyaannya, ada nggak di antara ayat-ayat yang kita baca tersisa kita memahaminya? Dan ini PR besar kita. Di potongan video shortnya YouTube tuh atau TikTok ya, saya lupa tuh. Atau di pop up tuh ada seorang bertanya kepada seorang syekh, ya syekh, apa tandanya kalau saya ini sudah beriman? Kata dia gitu. Syekh itu cuma membacakan sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat kedua. Kata beliau apa? Orang beriman tuh, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama, ada inna, ada emanya. Ya. Jadi terjemahnya itu kalau secara harfiahnya bukan sesungguhnya sebenarnya. Karena ada ma. Ada ma itu terjemahnya berarti cuma atau hanya. Karena ma itu yang membatasi. Kalau sesungguhnya itu umum. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Tapi kalau ada ma-nya, innamal mu'minuna ikhwah, cuma orang yang beriman yang bisa bersaudara. Jadi kalau orang sering berantem itu bukan mukmin yang sebenarnya. Ya, apalagi gara-gara khilafiyah di dalam masjid. Ya kan, enggak tegor-tegoran. Ya. Padahal man hajara fauqa thalasin, siapa yang meninggalkan saudaranya 3 hari, lebih dari 3 hari, dia mati faqad kafar, dia wafat dalam keadaan kufur. Nauzubillah. Ya. Nah, ayat tadi bicara innamal mu'minun, cuma orang beriman alladzina idza dzukirallah, kalau dia diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu akan berdebar. Ada rasa rindu, ada rasa cinta. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila tuliyat, tala yatlu tuliyat. Bukan tuliyat bahasa Betawi ya. Kalau Betawi itu tuliyat tuh, oh gitu kan. Wa idza, dan apabila tuliyat, dibacakan alaihim ayatuhu, atas mereka ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Zadathum imana, bertambah keimanannya. Nah, tilawah yang seperti ini yang Allah inginkan, dan seperti ini yang dikomentari oleh Imam Nawawi, sehingga beliau menyebutkan tilawatul Quran afdolul azkar, sebaik-baiknya zikir. Karena setiap huruf yang dibaca 10 kebaikan, satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wa likulli harfin bi asyri hasanah, setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kita baca baru aja, bismillahirrahmanirrahim, 190. Ya, baca 1 juz, hitung aja tuh kayak kalkulator. Ya, kalau kita materialistis, ya kan.
Kadang-kadang gitu ya, kalau nggak dikasih angka kita kayaknya gimana gitu kan. Itulah kenapa orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan muliakan dia. Karena terlalu banyak insya Allah ya kebaikan yang dia dapatkan. Ini janji Rasulullah. Kalau saya janji, bisa jadi kadang-kadang diingkari, baik sengaja atau enggak. Walaupun kadang-kadang kita udah ngomong insya Allah. Apalagi insya Allahnya pakai deh. Udah dah. Iya, lu datang enggak? Insya Allah deh. Nah dehnya itu tuh yang kita langsung deg-degan ya. Lu kapan bayar utangnya? Tanggal 15 deh. Nah kalau udah deh itu bahkan kadang-kadang kesel, saking keselnya orang, lu jangan pakai insya Allah deh gitu. Pakai deh juga. Ibu, Bapak, jadi orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran bukan cuma sekedar baca. Dari segi usahanya, kata Rasulullah, mana'tuhun naum, sampai dia nahan ngantuknya. Artinya apa? Ada ijtihad dia, mujahadah dia, ada kesungguhan dia. Sehingga tinggal bagaimana kita secara teknis kita perbaiki aja. Ya, kalau udah mulai ngantuk berarti ganti posisi. Ya kan? Bukan, alhamdulillah Ustadz saya kalau ngantuk biar nggak ngantuk ganti posisi, saya tidur aja kan nggak ngantuk lagi. Bener. Ya, maka saya ingatkan targetnya bukan cuma sekedar hatam. Hatam bagus, alhamdulillah. Bahkan kalau kita buka kitab ini nih, kalimat-kalimat akhirnya Masya Allah ya. Nanti dibuka aja ya. Ya ini kalimat-kalimat akhir sampai dikatakan ada mereka-mereka yang menghatam Al-Quran nih ya. Yang bagi ayyuhafidhu ala tilawatihi lailan wa naharan. Sebaiknya membaca Al-Quran, terus menjaga Quran, membaca Quran itu interaksinya baik malam maupun siang. Safaran wa hadaran, baik dia dalam berpergian atau dia tidak. Wa qad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum 'adatun mukhtalifatun. Salafun saleh, orang-orang terdahulu punya kebiasaan yang beda-beda. Fil qadril ladzi yahtamuna fihi. Kadar mereka menghatamkan Al-Qur'an. Nih, fakana jama'atun minhum, di antara mereka ada yang menghatamkan fi kulli syahraini khatmatan. Dalam 2 bulan sekali hatam. Wa akhununa fi kulli syahrin khatmatan, ada yang 1 bulan sekali hatam. Wa akhuruna fi kulli 10 layalin khatmatan, ada mereka yang setiap 10 malam hatam. Wa akhuruna fi kulli 8 layalin khatmatan, ada yang 8 malam sekali dia hatam. Fi kulli 7 layalin, ada yang 7 hari. Wa hadza fi'lul aksarun minas salaf. Wa akhurun fi kulli 6 layalin, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, dan ada yang 4 hari. Dan kalau kita lihat nanti akan dilihat, nih panjang ya keterangannya, ada yang sampai 1 hari bisa 8 kali hatam Quran. Bingung kan? Nanti dilihat kitabnya, baca. Allah. Saya bingung tuh ngebagi. Dulu bicara Imam Syafi'i 60 kali hatam Al-Quran 1 bulan, kaget. Tapi sekarang kalau di-search di YouTube, cari tuh ya, hataman Al-Quran 1 hari 1 malam di pesantren Jawa Tengah ketemu. Di setiap Ramadan maka 30 kali hatam Quran dalam sholat tarawih. Ini terjadi lembaga Quran, tapi lembaga tahfidz Quran. Dia mulainya pada isya kayak gini, maka baru selesai nanti pas sahur. Ya, saya duduk di situ udah deketin tadi sama adik-adik kan. Ustadz Furqon ya, iya. Kata teman saya, bacain jangan panjang-panjang ya. Gitu. Tadi baru dibisikin. Tenang, nggak panjang-panjang, paling agak lama dikit, panjang enggak ya kan. Ya kalau panjang-panjang ya salah lah, kan ada panjang ada pendek. Masa panjang semua kan nggak mungkin. Ada usaha sponsor ya. Ini catatan juga ya. Ya Masya Allah. Makasih deh ya, berani juga langsung kan usaha sponsor. Kalau ada beberapa tempat, Ustaz, jangan lupa ya Ar-Rahman gitu. Ada tuh sponsor gitu kan. Ya kita bagi 8, protes juga. Panjangan Ustaz ternyata. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bicara tentang Quran panjang memang waktunya. Tapi pesan saya, yuk satu hal nih. Terakhir sebelum kita tutup, 10 hari terakhir Ramadan, bukan cuma kita yang sibuk dengan Al-Quran.
Tapi kita sibukkan keluarga kita dengan Al-Quran. Karena kesibukan ini yang insya Allah akan menghadirkan keberkahan rumah kita. Ya. Rumah itu kata Rasulullah, setan itu dia akan lari. Ya, di rumah tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kalau di rumah itu sering dibacain surat Al-Baqarah, setan itu akan lari. Ya. Makanya saya membiasakan, saya pribadi, kalau misalnya ada teman yang punya rumah baru gitu kan, atau lama nggak ditinggalin, ya bukan baca Yasin, silakan aja baca Yasin, tapi berkait dengan ya munasabah dengan tadi hadis Nabi itu, bacain suratul Baqarah. Ya, kadang-kadang bukan cuma setannya lari, ya jamaahnya juga kita baca surat Baqarah lari tuh, kelamaan gitu kan, 286 ayat, jangan-jangan bagian tuh kan minal jinnati wanas, yang jinnya nggak kelihatan, yang manusia itu tampak banget, naudzubillah ya. Saya bacakan hadis terakhir, mudah-mudahan menguatkan kita. Rasulullah SAW mengingatkan, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran, siapapun dia, wa amila bima fihi, dan diamalkan apa yang ada di dalamnya. Ini baca Bu ya, bukan hafal. Kalau hafal itu lebih baik dari membaca, kenapa? Karena orang yang hafal pasti membacanya berulang-ulang. Gak mungkin dia sekali baca hafal, enggak ya, pasti akan berulang-ulang. Semakin jarang dibaca, semakin lupa sering. Semakin sering baca, maka semakin ingat. Makanya orang yang hafal Quran itu keutamanya dia pasti membacanya lebih banyak. Dan guru saya Al-Hafidh, beliau mengatakan paling tidak dia pernah membaca secara tidak melihat bil ghaibi ya, itu selama frekuensinya sekitar 250 kali. Kalau dia pernah membaca, kalau misalnya anak-anak ditasmi'kan 250 kali, insya Allah kekuatannya itu sama seperti membaca suratul Fatihah. Ya, tapi syaratnya 250 kali diulang. Saya lanjutkan, man qara'al Qur'an, siapa yang baca Quran, wa amila bima fihi, diamalkan apa yang ada di dalamnya, albasallahu walidayhi, Allah akan berikan kepada orang tuanya. Albasa itu libas, Allah pakaikan kepada kedua orang tuanya, yaumal qiyamati, hari kiamat nanti, tajan, sebuah mahkota, dauhu ahsanu min dau'is syamsi, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari. Jadi kita berilah hadiah terbaik untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kita semua interaksi dengan Al-Quran itu hadiah terbaik untuk orang tua kita nanti di hari akhir. Dan berbahagialah ketika kita memastikan anak-anak kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena kita sedang mempersiapkan hadiah terbaik untuk diri kita sendiri di hari kiamat nanti, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran bagi kami imam, pemimpin, nuron, cahaya, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang-Mu. Allahumma dzakirna minhu ma nasinahu. Ya Allah, ingatkan kalau selama ini kami lupa, berarti kami lalai, kami jarang baca, kami jarang ingat lagi. Wa 'allimna minhu ma jahilnahu. Ajarkan kami kalau selama ini kami bodoh, nggak tahu, nggak ngerti, nggak mau belajar. Ajarkan kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu. Berikan kami rezeki membaca Al-Quran. Ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Al-Quran bagi kami hujjah, pembela kami nanti di akhirat kelak. La hujjatan alaina, bukan yang akan memberatkan kesalahan-kesalahan kami, na'udzubillah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.